Somebody give him some praise in this house. Somebody give God all the glory and all the praise. All the glory. Terus hadirat-Mu Bapa ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini Bapa. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus. Bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Berkatilah Indonesia Tuhan. Kami mau bawa Indonesia Bapa. Kami mau bawa negeri kami Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Bapa. Oh basahilah Indonesia dengan api kemuliaan-Mu Tuhan. Basahilah Indonesia dengan pertobatan hujan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Curahkan kasih-Mu Bapa di Indonesia ini Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa mengenal Yesus. Banyak jiwa-jiwa percaya kepada Yesus. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Yesus. Kami rindu penuaian terjadi Bapak. Kami rindu melihat penuaian besar terjadi di negeri kami. Kami rindu melihat negeri kami Bapak mengalami lawatan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati presiden kami Tuhan. Berkati para menterinya, berkati gubernur, berkati bupati. Dan orang-orang penting Bapak di negeri kami. Biarlah hujan takut akan Tuhan itu mengalir pada negeri kami Bapak. Pada orang-orang yang memegang pemerintahan di negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati umat-Mu Tuhan Yesus yang pagi ini datang mereka beribadah di tempat ini Bapak. Dari utara, timur, barat datanglah jemaat-jemaat, datanglah jiwa-jiwa. Datang jiwa-jiwa di tempat ini dalam nama Yesus. Mereka bertemu dengan Engkau di tempat ini dalam nama Yesus. Apapun yang mereka bawa Tuhan. Mereka bawa pergumulan, mereka bawa masalah, mereka bawa penderitaan, mereka bawa problema hidup. Hari ini Tuhan bertemu dengan mereka di tempat ini. Ada jawaban Tuhan pagi hari ini. Ada jawaban Tuhan pada pagi hari ini bagi umat Tuhan. Kami melihat yang lumpuh berjalan. Kami melihat yang tuli mendengar. Kami melihat yang buta melihat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang miskin diperkaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Oleh firman Allah, oleh pujian penyembahan itu akan membangkitkan yang lemah dibangkitkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk gembala kami Tuhan, gembala pembina kami Tuhan, Pastor Niko Notor Harjo dengan wakil-wakilnya Bapak. Biarlah pengurapan itu mengalir kepadanya Tuhan. Mengurapi dia Bapak dalam kepemimpinannya. Sehingga boleh membuat GBI ini Bapak semakin bertumbuh dan terus sampai ke ujung-ujung bumi. Dalam nama Yesus. Yes, biarlah kesatuan hati terjadi Bapak dalam nama Yesus. Kesatuan roh terjadi Bapak dalam nama Yesus. Sehingga bisa mengembang sampai ujung-ujung bumi, sampai ke bangsa-bangsa terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk kepala rayon kami di rayon 1I, Pak Heron dengan wakil-wakilnya. Pengurapan itu juga terjadi kepada Pak Heron Bapak. Pengurapan itu terjadi kepada Pak Heron untuk memimpin wilayah, untuk memimpin rayon 1I dalam nama Yesus. Oh, dalam nama Yesus bisa mengembang dalam nama Yesus. Beri kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita mengalir berlimpah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk gembala kami di tempat ini. Yes, Pastor Purwanto dengan Ibu Feni dengan kedua anaknya. Bapak gembala kami ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus.
Dalam nama Yesus, kasih-Mu mengalir berlimpah dalam nama Yesus. Untuk bisa mengembangkan wilayah Kalimantan Barat, Pontianak ini Bapak. Untuk mengembang dalam nama Yesus. Yes, jagai, lindungi pastor kami di tempat ini Bapak. Yes, dalam nama Yesus. Buat sehat, buat kuat, buat menyala-nyala di dalam nama Yesus. Sehingga bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau katakan untuk Kalimantan Barat, untuk Pontianak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur kepadamu Bapak. Jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan, bawa mereka Bapak di tempat ini. Buat mereka sukacita di tempat ini Bapak. Buat mereka bertemu dengan Engkau di tempat ini. Kami percaya mereka bertemu, maka problema mereka selesai. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah pujian penyembahan ini Bapak terus memenuhi tempat ini, terus memenuhi kami. Sehingga kami datang tidak sama dengan kami pulang. Kami akan membawa berkat Allah. Membawa firman Allah, membawa pujian penyembahan dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan Yesus. Dan kami buka ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. 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 Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Yes Lord Jesus. Haleluya. Yes. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Segenap hati katakan ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Kami berserah kepadamu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Segenap hati kami ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Pada segenap hati kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan Yesus. Sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hati.
sungguh lagi kita angkat pujian dari awal. Katakan kepada Tuhan, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan Tuhan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya. Segenap hati katakan kepada Tuhan, percaya janji-Mu ajaib. Tuhan Yesus Terukir dalam kehidupanku. kami berserah Tuhan. Di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Mari segenap hati katakan, ku percaya Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Tapi kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kepada Tuhan, Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. kami berserah Ku Tuhan. berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Segenap hati kami percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
namamu bersama-sama kita Terima angkat kasih. tangan kita. Mari nyatakan syukur kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Mari nyatakan syukur bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Di mengasihi. hadapan Yesus Tuhan. Oh, kami menyatakan Engkau baik. Engkau baik. Haleluya. Narabaya syakara, narabaya syakara. Jesus. Haleluya. Katakan kepada Tuhan, ku percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Katakan kepada Tuhan, Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. mari dengan imanmu katakan, Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. kami berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Mari lebih lagi katakan kepada Tuhan, Ku percaya janjimu Yesus, ini iman kami, Tuhan. Ini ajaib pengharapan kami Tuhan Yesus. terukir Kami percaya janji-janji-Mu ya dalam Tuhan. kehidupanku. Percaya setiap janji-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan Yesus. Yes Lord. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami tetap percaya Tuhan. Hanya Kau segalanya bagi kami Tuhan Yesus. Ku Percaya janji-Mu ajaib. Yes Lord Jesus. terukir dalam kehidupanku. Dan kami berserah kepadamu Ku Tuhan. berserah Di dalam kekuatanmu. ku percaya. Mari sambil bangkit berdiri katakan, ku percaya. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes. Terukir dalam kehidupanku. Dalam hati kami berserah Tuhan. Di dalam kekuatanmu. Segalanya bagiku. Segenap hati katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Yes. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Tak akan kami takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan, tak akan ku takut,
janji-Mu ajaib, benar Tuhan. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Segenap hati katakan, ku percaya. Janji-Mu ajaib, Yes Lord Jesus. terukir dalam kehidupanku, Kami berserah kepadamu Tuhan. berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Kami percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Segenap hati katakan kepada Tuhan, Aku percaya Tuhanku ajaib, yes Lord Kau Jesus. turun Kau turun tangan jamah kami Tuhan. memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi katakan, Kau turun tangan memberkati. Yes Lord Jesus. Haleluya. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya, Kau dahsyat, Kau luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih, kami yakin dan percaya Tuhan dengan iman kami bahwa Engkau turun tangan untuk menjamah setiap masalah dan persoalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami siap memuji Engkau lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Hati kami percaya bagi nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Hati kami percaya bagi-Mu Tuhan Yesus. Katakan kepada Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu kami, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
setiamu tak pergi dariku. Haleluya, katakan haleluya. Yes Lord. Dan segenap hati katakan kepada Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara, dalam menara dan kota perlindungan. Haleluya, mari Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus, Kau dahsyat. Mari angkat tangan, katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita, karena inilah saatnya kita memberi. Amin. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Yes. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama kita saksikan Voice of Pentecost. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street. Bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu, fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita
bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki dua sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Persiapkan kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yes. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Segenap hati katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lord Jesus. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapak terima kasih buat anugerah kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, berbicaralah bagi kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Mari kita undang hadirat Tuhan, baik yang di rumah, baik yang ada di Batam,
Baik ada yang di Pontianak, yang di Bali sekalipun. Mari kita sama-sama merindukan Tuhan hadir dalam ibadah ini. Tuhan hadir dalam persekutuan ini. Kita ada di dalam pelataran Tuhan. Yang sakit disembuhkan karena kehadiran Tuhan. Jamaah Tuhan memberikan kuasa, memberikan pertolongan. Yang lemah dikuatkan. Tidak ada lagi anak-anak Tuhan mengalami kehidupan yang lemah, keterpurukan dalam kehidupannya. Bangkit, karena Alkitab sudah bangkit lebih dulu. Mari angkat tanganmu saudara, satukan hati kita. Kita ada di dalam pelataran Tuhan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ibadah, kita harus merasakan hadirat Tuhan. Kita ibadah, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Percayalah bagi orang-orang yang tidak melihat yang diberkati Tuhan. Agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan dari hati. Mari kita bersama-sama rindukan ada di pelataran Tuhan, hadirat Tuhan turun menjamahmu, menjamah keluargamu di rumah. Oh Jesus, holy, holy, holy. Hadirlah Tuhan. Kami rindu Kau boleh hadir dalam ibadah ini. Kehadiran-Mu membawa kemenangan. Kehadiran-Mu memberikan mukjizat. Yang sakit Kau sembuhkan, yang terbeban berat dilepaskan, dibebaskan. Oh Jesus, nyanyikan pujian ini dari hatimu yang dalam, supaya Kau dijamah Tuhan, supaya kita mendapatkan belas kasihan dari Tuhan.
Jangan diam, jangan diam, jangan diam. Dia hadir. Muliakan Tuhan dengan penyembahan, dengan pujian. You are holy, holy, holy. Jesus. Yes. Ayo jemaah, lebih lagi. Lebih lagi. Lebih lagi. Supaya kuasa Tuhan bekerja, merestorasikan kehidupan kita, merubah kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Saudaraku ya, Dia hadir. Dia memecahmu. Buka hatimu, angkat tanganmu. Angkat tangan saudara. Yesus yang kita sembah. Jangan ditahan. Bebaskan rohmu. Panggil dia, Tuhan Yesus. Panggil dia, saudara. Dia ada. Tuhan Yesus, panggil saudara. Yesus, panggil Tuhan Yesus. Biar kita sama-sama merasakan jamaah Tuhan. Kita berdiri untuk memuji, menyembah Tuhan Yesus. Yesus, Tuhan Yesus. Tangan Tuhan menjamahmu. Saudara sendiri panggil dia Yesus. Tuhan, ku panggil namamu, ku tinggikan Engkau, bertakhtalah Tuhan
dalam ibadah ini. Kami rindu camamu, sosokmu, kemuliaanmu. Sinarilah kami dengan cahaya kemuliaanmu. Biarkan musik mengalunkan ini. Mari yang percaya punya iman, angkat tanganmu. Terima cahaya kemuliaan Tuhan. Terima. Terus tinggikan dia. Tinggikan dia. Dia berkata. Hanya dia dimuliakan. Saudara punya iman, saudara datang mungkin keadaan saudara kurang baik, mungkin kesehatan saudara terganggu hari ini. Saudara punya iman, angkat tanganmu. Tuhan urapi tangan-tangan anak-anakmu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, darahmu menyelamatkan. Dengan iman, engkau yang sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Engkau yang masalah ekonomi, angkat tanganmu. Yesus yang kita panggil, dia hadir. Dan dia berkata kepadamu. Dia menghampirimu dan dia berkata kepadamu. Engkau mau mujizat, engkau mau keajaiban umatku. Dengan imanmu lah, dengan imanmu lah, kuasaku bekerja, kuasaku bekerja kata Tuhan. Yesus, yang sakit sembuh, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Dengan imanmu lah, engkau yang berharap diberkati, berkat Allah mengalir. Apapun masalah, dengan imanmu masalahmu selesai. Terima mujizat, terima kuasa Tuhan.
roti kehidupan, yaitu Tuhan firman-Mu, berikan pada kami pada siang hari ini Tuhan. Biar kerohanian kami diberkati dan jasmani kami diberkati. Terima kasih Tuhan, kami akan membuka hati supaya hati kami baik menerima firman-Mu, dan firman-Mu akan memberkati, menuntun jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rapi hamba-Mu, rapi umat-umat-Mu, di mana berada, baik di dalam gereja maupun di rumah-rumah, di rumah sakit, di gereja yang ada di Pantai Permata Batam, maupun yang di Bali, di Sunset Road, di Nusa Dua, maupun di Pontianak, di Gereja Matahari, di mana saja Tuhan, diberkati Tuhan, karena Engkau hadir untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Beri tepuk tangan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Kita selalu merindukan pelataran Tuhan. Kalau saudara selalu di dalam pelataran Tuhan, bukan sekedar saja di pelataran Tuhan, tapi kita berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Saya percaya, saya sangat yakin dan terlalu yakin, saudara akan diluputkan dari malapetaka, diluputkan segala kekurangan, kemiskinan, kemelaratan. Saudara diluputkan dari segala sakit, penyakit, sampar menular. Karena Tuhan menjaga kita, melindungi kita. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Orang yang selalu ada di pelataran Tuhan, hidupnya memberikan waktu-waktu ada di pelataran Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan dalam roh. Saudaraku kasih dalam Tuhan, orang itu punya optimis. Karena mereka mengalami restorasi dalam pola kehidupannya. Tidak ada pesimis, tidak ada kelemahan. Meskipun tantangan apapun dihadapi, dia tidak pernah menyerah. Karena dia bangkit sudah jadi pemenang dan kita menjadi lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, apakah yang kita lakukan jika keadaan yang Tuhan izinkan kehidupan kita mengalami satu kesulitan? Ya, saudara, Tuhan menuntun melalui firman-Nya ini di dalam Amsal 20 ayat 24. Keadaan yang sulit dalam perjalanan hidup kita, jangan kita menyerah. Tahun 2023 Tuhan katakan, ya saudara, bangkitlah jadi pemenang. Amin. Maka Amsal 20:24, langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Kita sangat mengerti saudaraku sebagai manusia di bumi ini. Pertanyaannya, bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Tidak ada satu orang pun mengerti hari apa. Ya, contohnya, hari esok itu apa yang terjadi? Bulan depan apa yang terjadi? Jangan bicara tahun depan. Maka firman Allah menegur kita, bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Tidak ada satu orang pun hidup di dunia ini masih diberi umur panjang oleh Tuhan, mengerti jalan hidupnya hari esok. Tidak ada. Apakah engkau akan turun dalam kesehatanmu atau ekonomimu atau kebahagiaanmu? Apakah engkau naik dalam kebahagiaanmu, ekonomimu, kesehatanmu? Kita tidak tahu. Maka kita harus berserah kepada Tuhan. Kita harus masuk dalam apa? Pelataran Tuhan. Kita harus punya waktu. Setiap waktu kita harus komitmen konsisten. Kita berikan waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin. Seperti Daniel. Setiap hari 3 kali
dia datang kepada Tuhan. Raja Daud tidak bisa dihitung. Saudara lihat, Tuhan luputkan dari segala rencana busuk, ya, orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang coba mencelakakannya. Meskipun dia masuk di dalam jurang kematian, seperti Daniel masuk dalam gua singa, Tuhan tolong. Tuhan selamatkan. Karena apa? Karena dia mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Maka saudara, kalau kita selalu ada hubungan dengan Tuhan setiap hari pada jam-jam tertentu, maka langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Jadi langkah kita ditentukan oleh Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera sukacita. Siapa yang mau rancangan damai sejahtera sukacita? Itu rancangan diberkati. Diberkati. Amin. Ini rahasia kemuliaan Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Maka jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan sekedar ibadah-ibadah saja. Jangan asal kita masuk dalam pelataran Tuhan hanya berdoa, memuji, menyembah saja. Kita harus ketemu dengan Tuhan. Kita harus berjumpa dalam Tuhan, roh dalam roh. Amin. Amin. Maka gereja ini dipakai Tuhan setiap hari Selasa. Ya, jam 7 malam ada ibadah kesembuhan hati. Hati kita ditahirkan, dimurnikan. Ya, biarpun kita tidak punya masalah, hati kita beres, tapi tetap kita harus jaga. Hati ini perlu, karena iman kita itu ada di hati. Janji Tuhan ada di hati. Roh Kudus ada di hati. Amin. Supaya hati kita ini baik. Ya, kalau hati kita baik, pasti langkah kita dituntut oleh Tuhan. Amin. Ya, beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apakah saudaraku yang baik yang di Pontianak, di Batam, di Bali maupun di rumah-rumah, baik saudara khususnya ada dalam ibadah ini, punya masalah apa? Ada persoalan apa? Kesehatanmu, keuanganmu? Mari kita introspeksi. Kita membenahi diri. Apa yang kau sudah perbuat untuk Tuhan? Kalau Setia 23, apa yang kau perbuatlah buat Tuhan. Sudah perbuat buat Tuhan enggak? Jujur enggak di hadapan Tuhan? Engkau sudah memberikan waktu-waktu enggak yang tertentu? Engkau habiskan waktu untuk bergaul, untuk gadget, untuk nonton ya film-film sinetron apa Korea kah? Air matamu sia-sia. Engkau di halaman hadirat Tuhan tidak bisa nangis, tapi engkau nonton film Korea bisa nangis. Apakah itu adil sebagai umat Tuhan? Tuhan mati di kayu salib. Dia menderita, sangat menderita. Sebentar lagi kita akan memperingati Paskah. Dia memikul penderitaan untuk menghapus dosa kita. Apakah kita adil? Tidak memberikan waktu yang benar, yang baik. Heart to heart dengan Tuhan. Lalu kita punya masalah, menuntut Tuhan supaya Tuhan turun tangan, segera menyelesaikannya. Kita menjadi manusia yang ego, umat yang ego. Jangan kita menjadi umat yang ego. Maka gereja ini, Tuhan minta kepada saya sebagai gembala tempat ini. Jadikan umat-umat Tuhan itu menjadi umat-umat yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya menjadi mempelai-mempelai Kristus. Amin. Diberkati di bumi dan masuk ke surga. Karena tempat kita ada di surga. Itu yang Tuhan minta kepada saya. Maka saya harus merestorasikan, harus merubah dalam kehidupan setiap umat-umat Tuhan, termasuk pribadi saya. Amin. Hidup ini tak ubah, seperti roda yang berputar, saudara. Keadaan ya mungkin tenang, kadang-kala kadang goncang. Persoalan yang kita hadapi kadangkala saudara yang kita gak mampu, gak kuat karena saking beratnya. Apakah kita bisa mengandalkan kekuatan kita? Kita bisa mengandalkan kemampuan kita menghadapi persoalan yang berat. Kadangkala persoalan yang dianggap ringan saja. Umat-umat Tuhan
pribadi kita putus asa. Cepat mengambil jalan pintas. Membelokkan firman. Menyimpang firman. Maka Yeremia 17 ayat kelima. Tuhan katakan apa di sini? Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Banyak kan umat-umat Tuhan kecewa. Kalau punya masalah dia sharing dengan orang. Berharap pada orang supaya bisa menolong. Bisa memberikan solusi. Boleh-boleh saja. Setiap umat Tuhan sharing dengan pendeta, dengan gembala. Ya, dengan pendoa, boleh saja. Tapi saya titik beratkan di sini. Sharing, silakan sharing. Tapi berharaplah kepada Tuhan, bukan pada manusia itu, kepada hamba itu. Berharaplah pada Tuhan, nanti Tuhan bisa pakai hambanya. Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Tapi kita jangan sekali-sekali berharap kepada orang. Kita jangan punya utang budi dengan manusia. Kita punya utang budi dengan Tuhan. Amin. Amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Sekali lagi jangan hidup kita salah. Ya. Di mana kita melangkah. Pola hidup kita harus luruskan. Amin. Kalau kita bergantung penuh, ya, mengandalkan Tuhan Yesus, saudara, pasti kita diberikan jalan kemenangan. Amin. Maka Yeremia 17 yang kelima, jangan mengandalkan manusia. Ya, terkutuklah orang mengandalkan manusia itu. Maka Yeremia 17 ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Mari kita tarik dalam kehidupan kita saat-saat ini. Ya. Apakah firman ini bertentangan dengan keadaan kita saat ini? Coba saudara kita renungkan kembali ayat ini. Di dalam ayat ke-8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apakah benar kita ada dalam firman ini? Saya ibadah setiap minggu. Saya ibadah healing. Saya ibadah dalam menara doa hari Kamis jam 11. Saya ibadah persekutuan pribadi saya dengan Tuhan. Saya baca firman. Kok hidup saya gini-gini saja? Saudaraku, jangan menyalahkan siapa-siapa. Mari kita bercermin kembali pada firman ini. Firman ini menunjukkan kita, menuntun kita. Kita harus melekat. Kita harus sekali lagi intim, tinggal di dalam Dia. Ya. Kalau kita ibadah, kita bersekutu apapun, kita baca firman, kita harus sungguh-sungguh masuk di dalam hadiratnya. Bukan sekedar doa-doa saja, sekedar memuji menyembah saja. Benar-benar Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Kita ada di dalam Dia, Dia ada dalam kita. Maka suatu ketika keadaan kering, engkau tidak akan merasakan kering. Kenapa? Mujizat yang tidak pernah kita lihat, dengar, timbul dalam hati, Tuhan sediakan. Hari ini kita harus terima mujizat. Hari ini kita terima janji Tuhan. Siapa mau? Kau dilihat dari hatimu yang dalam, kau pasti terima. Tuhan yang memberi. Kalau Tuhan sudah bersuara, pasti akan terjadi. Kuncinya intim dengan Dia.
tinggal di dalam Dia. Beri tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Ya. Kalau kita ada di dalam Dia, kita pasti diberkati. Usaha kita diberkati, keluarga kita diberkati, saudara. Kadangkala ujian-ujian datang Tuhan izinkan. Kadangkala berkat di atas, kadangkala di bawah. Kadangkala kesehatan kita baik, kadang kesehatan kita menurun. Gak usah khawatir sekali lagi. Kita hanya apa? Introspeksi saja. Kalau kita mengalami yang kita tidak harapkan, saudara, mungkin kesehatan kita terganggu. Mungkin ekonomi kita saat itu Tuhan izinkan turun. Ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Pertama, kita harus bercermin dalam hidup kita. Apakah kita pernah berbuat salah di hadapan Tuhan? Itu saja dulu. Salah bukan hanya salah, oh saya bunuh orang, saya nipu orang, saya berzina, saya selingkuh. Apalagi saya terikat pornografi, saya ini itu. Saudara, bukan itu saja. Komitmen saudara dengan Tuhan waktu ini. Engkau sudah sibuk dengan kerjaanmu, engkau sudah sibuk menikmati kebahagiaanmu. Tuhan dilupakan. Biasanya kau 1 hari 3 kali kau sujud di hadapan Tuhan. 3 hari kau sujud tapi asal-asal sujud saja. Engkau meninggikan Tuhan sampai hati yang dalam, sampai air matamu mengucap syukur pada Tuhan. Ini tidak ada lagi. Tidak ada lagi didapat di hati anak-anak Tuhan tuh rindu sekali sama Tuhan. Gak ada lagi. Ini Tuhan tegur. Tuhan tuh sayang kepada kita. Dia sangat sayang sekali mencintai orang-orang yang dipanggil, dipilih saudara-saudara dan saya. Dia tidak mau jauh dari kita. Jangan kita jauh dari Tuhan. Teguran itulah membuat kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada kasih mula-mula. Kita harus bangkit menyalakan roh doa kita. Roh memuji menyembah. Supaya api kemenangan itu tetap ada di dalam kita. Roh kita adalah pelitanya Tuhan. Jangan sampai pelita Tuhan itu mati. Roh kita itu mati. Saudaraku, mari Tuhan memerlukan kehadiranmu datang kepada Tuhan. Tuhan perlukan. Engkau harus hadir dalam Tuhan. Amin. Ya, apalagi kau terikat dengan dosa, bertobat. Atau ujian. Engkau tetap komitmen pada Tuhan. Ada jam-jam doa. Engkau konsisten. Pujian penyembahanmu membuat Tuhan bersukacita. Malaikat-malaikat ya bersorak-sorai menari-nari untuk Tuhan. Oleh karena pujian penyembahanmu yang sangat luar biasa. Lalu ujian Tuhan izinkan terjadi. Ingat. Tetap berdiri teguh. Tetap imanmu jangan goyah seperti Daniel. Sekalipun kau dibawa keadaan yang sulit, tidak ada yang dapat menolongmu. Percaya. Ada kuasa yang besar yang tidak kelihatan. Itu yang menolongmu, membentengimu. Engkau tidak akan diterkam dengan penderitaanmu. Dengan kesengsaraanmu. Engkau tidak akan diterkam. Suatu saat. Dengan keteguhan imanmu dan terus kau memuji menyembah Tuhan. Tetap kau tinggal dalam Dia. Tuhan akan mengangkat engkau. Engkau akan dipromosikan Tuhan. Engkau akan dinaikkan oleh Tuhan. Engkau akan dilipat gandakan. Berkat-berkat yang luar biasa. Jadi orang yang harus jujur di hadapan Tuhan. Jangan kikir waktu. Ya. Jangan sayang-sayang dengan tenaga. Jujur tentang keuangan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Tuhan tidak sebagai orang perampok. Ya. Tuhan hanya menguji kita. Apakah kita jujur? Waktu diberikan, tenaga diberikan, harta kita diberikan. Kita persembahkan buat Dia. Itu hanya ujian, saudara. Ujian. 1 hari 3 kali kita datang kepada Tuhan. Itu ujian. Apakah kita loyal waktu untuk Tuhan? Betul-betul kita datang pada Tuhan dengan seperti rusa merindukan sungai berair, gitulah jiwaku.
yang rindu dengan hadirat Tuhan, tenaga kita, ya, kita diberkati keuangan 1/10 kita kembali, atau mungkin kita punya hati lebih, supaya pelayanan ini semakin meningkat, supaya gereja Tuhan bisa berkembang dan sebagainya. Tuhan melihat semuanya itu. Berikan yang terbaik dari hidupmu buat Tuhan. Ini waktunya kita harus bangkit jadi pemenang, lebih dari pemenang. Amin. Kalau engkau sudah diberkati, jangan sampai waktumu dikurangi. Waduh, saya sibuk karena saya banyak rapat. Waduh, saya harus ketemu ini, ketemu itu. Entar aja. Hati-hati. Ini sering terjadi, saat ini pun sering terjadi. Sampai saat ini pun. Ya. Udah diberkati, pelayanannya dilepaskan. Baju, jubah pelayanan dilepaskan. Hati-hati. Saudara, Tuhan tegur dengan kasih. Jangan. Saudara, jam kedua ini saya mendengar, mari kita komitmen konsisten. Kita diberkati, kita tidak pernah jauh dari Tuhan. Amin. Kita pun belum diberkati, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Yesus Kristus. Amin. Haleluya, ini waktu cepat sekali ya. Udah mau habis nih. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Kadang-kala ini kita tuh menghakimi diri sendiri. Kita ini gak layak kah? Kita memiliki janji Tuhan, maaf ya sedikit ini, rumah yang lebih baik lagi, mobil yang lebih bagus lagi, supaya keluarga kita ini bahagia. Kadang-kala kita ini menghakimi diri sendiri. Patahkan itu. Tidak ada, kita tidak layak. Surga saja sudah disediakan kok. Kita layak menerima janji Tuhan. Engkau harus meraih janji Tuhan. Terutama cintai Tuhan. Maka imanmu itu harus kokoh kuat. Jangan goyah. Di dalam 1 Korintus ayat yang ke-5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Maka berseru-serulah kepada Tuhan, bukan pada manusia. Jangan saudaraku kasih bercermin dengan cermin yang buruk. Cermin yang tidak ada jelasnya. Bercerminlah pada firman Tuhan. Itu cahaya kemuliaan Allah itu memancar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, saya bagikan sebelum saya selesaikan. Ada beberapa poin saudara. Agar kita bisa menghadapi masalah yang sulit dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan. Pertama, saudara harus mengucap syukur. Saudara harus punya pikiran yang positif. Ya. Jangan punya pikiran yang negatif. Di dalam Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Nah, saudara berpikirlah positif. Yang kedua, selalu mendekat diri pada Tuhan dan percaya akan jalan Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, yaitu perbuatanmu. Hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikan hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jangan menduakan Tuhan dengan cara apapun. Amin. Yang ketiga, ambil doa dan puasa, serta renungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Lakukanlah kebenarannya. Di dalam Mazmur 91:15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku menyertai dia dalam kesesakan. Mazmur 34:17. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Yang keempat, saudaraku, engkau harus tenang, engkau harus sabar, dan engkau harus berserah dengan tuntunannya. Tunggu waktu Tuhan yang tepat.
bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Amin. Orang benar, sekali lagi saudara, diluputkan dari segala malapetaka. Orang benar memang banyak kemalangan, tapi Tuhan luputkan. Orang benar tidak akan goyah. Orang benar adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Amin. Yang selalu memuji menyembah Tuhan. Yang selalu merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Maka kepandaianmu akan dipakai Tuhan untuk membuat kau sukses. Keuanganmu yang ada dipakai Tuhan. Ya, akan menghasilkan perlipat gandaan. Amin. Semua Tuhan yang punya mujizat. Maka berbahagialah kita punya Tuhan yang hebat. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang lemah di dalam Tuhan. Bangkit. Terima harapan yang baru. Tuhan ada di dalam dirimu melalui Roh Kudus. Siap? Penyakitmu sembuh. Masalahmu dilepaskan. Tidak ada lagi beban yang berat. Engkau pulang sabar di perjalanan. Jangan marah-marah. Amin. Damai sejahtera, sukacita. Di angkot pun damai sejahtera, sukacita. Amin. Amin. Maka penutupnya, baik yang melihat ya tayangan ini, kita tuh harus punya grafik di dalam kehidupan kita. Pertama, grafik rohani kita. Adakah kita naik? Jika rohani kita turun, cepat kita harus naikkan lagi. Ya. Naiknya harus melebihi dari yang pertama. Terus naik. Jika kita diuji mulai turun lagi, kita naikkan lagi. Sampai kita masuk surga. Yang kedua, soal berkat yang Tuhan janjikan dari dunia kerja kita, dari hasil pekerjaan kita. Saudara harus memiliki grafik. Dalam minggu ini, bulan ini, jangan ngomong tahun depan. Tahun ini. Grafik berkat-berkat keuanganmu itu bagaimana? Di bulan Januari kau naik. Di bulan Februari agak turun. Jangan gedumel. You know gedumel? Jangan ngomel. Jangan pesimis. Mengucap syukur. Diam, sabar. Nantikan tuntunan Tuhan. Amin. Kalau kau salah bertobat. Amin. Kau kurang emang intim dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Kan turun nih. Nanti bulan Maret ini Tuhan naikkan. Harus melebihi dari yang pertama. Dari yang kedua yang turun Tuhan gantikan. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Ini khotbah saya ini dari Taman Anggrek loh. Yang mengenai grafik ini. Ya, dari jemaat yang masih sedikit. Ya, saudara yang di bawah 100. Tuhan sudah kasih tahu seperti ini. Dan betul-betul diberkati. Nah, kalau bulan Maret saudara naik, bulan April saudara naik lagi. Jika ada bulan-bulan tertentu turun, jangan putus asa. Itu Tuhan izinkan. Mungkin kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Amin. Kalau ada dosa bertobat. Turunnya saudara, kita harus lebih dekat lagi dengan Tuhan. Lebih lagi bekerja lagi, lebih baik lagi. Nanti Tuhan yang angkat lebih lagi. Menggantikan yang turun itu. Nanti tutup tahun, average-nya rata-rata di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya. Jangan jadi manusia serakah. Coba ya gak ada grafik yang turun, kita nih mau. Jangan. Kita kadang-kadang begitu. Yang penting tutup tahun, rohanimu dahsyat. Kesehatanmu dijaga Tuhan. Dan ekonomimu, kau terima janji Allah. Amin. Amin. Apa yang kau belum punya, engkau miliki. Itu janji Tuhan.
Bukan istri baru, suami baru. Ya, yang belum nikah boleh. Nanti lihat. Percaya nggak? Percaya nggak? Ada yang percaya? Yes, yes, amin, amin. Tapi ada bengong. Percaya nggak? Saya percaya. Amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, engkau biasanya beli di suatu di mall mana, ya sepotong 2 potong. Nanti lihat, engkau bukan lagi beli sepotong 2 potong selai 2 helai. Engkau akan membeli banyak untuk memberkati banyak orang. Amin. Tadinya engkau makan sepiring berdua, sekarang saudara 4 piring berempat. Ya, nanti lama-lama 4 orang engkau beli 10 piring, bukan untuk nambah, untuk orang lain. Karena kita harus jadi garam dan terang. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan berkati. Tuhan berkati limpah. Limpah, limpah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Mari hamba Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita yang kedua. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Bangkit berdiri katakan, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Jangan perluan daerahku. Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan tepuk tangannya, jangan setengah hati saudara. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih, mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh ada di ruangan ibadah, kembali datang kepada Tuhan. Kami bawa setiap pujian, penyembahan, dan kami bawa setiap persembahan kami. Biar ini semua menyenangkan hati Tuhan. Dan biar apa yang kami beri Tuhan boleh terus hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kayak berdoa apapun keadaan kami hari ini, kami tetap mau percaya Tuhan, Engkau sanggup menolong kami. Engkau sanggup memulihkan kehidupan kami. Engkau terus bekerja dengan kuasa-Mu. Kami mau tetap percaya mujizat-Mu tetap ada bagi kami Tuhan. Apapun kesukaran kami, apapun kesulitan kami,
Tuhan, kami lebih besar dari setiap masalah. Tuhan, kami lebih besar dari setiap sakit penyakit kami. Tuhan, kami lebih dahsyat dari setiap permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bangkitkan iman kami hari ini. Biar kami pulang, kami bawa berkat, kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Iman yang diteguhkan lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami akan pulang, kami akan berpisah. Kami akan terima berkat yang daripadamu. Angkat kedua tanganmu, jemaat-jemaat Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus. Urapan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan berkati.